Kita akan awali perbincangan dari Bupati Toli-Toli Bapak Saleh Bantilan. Selamat malam Pak Saleh, apa sebetulnya yang terjadi sehingga timbul pertengkaran di depan publik? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Mbak, ini kan kejadian ini tanpa saya tahu. Awalnya ini kita kan mau melantik, ada eselon 2 ya, pejabat pertama itu yang non job karena ada surat dari KSN, instruksi ya atau rekomendasi agar 2 orang ini dikembalikan menjadi pejabat. Nah pejabat inilah kita lantik. Karena kita lantik ini kemudian kita ikutkanlah pejabat guru-guru dan kepala sekolah yang PLT itu untuk kita ikutkan. Jadi bukan di Pemda. Yang kita lantik ini cuma 2 karena ada rekomendasi dari KSN. Saya tiba-tiba saya sudah mengatakan sebelum ini kepada Baperjakat, ini Baperjakat yang punya urusan tuh. Tanggal Baik, 16 Pak mereka Saleh. rapat, ada daftar hadir apa semua. Ya, Oke. Baik Pak Saleh, jadi kita akan kita dengarkan memang bagaimana dilanjutkan pandangan dan dari ini Wakil Bupati Anda, Bapak Abdurrahman, terkait apa sebetulnya yang terjadi. Karena ini sudah ada hasil Baperjakat dan disepakatilah untuk dari struktural ini akan dilantik sejumlah 6 orang. Tapi namun ternyata setelah saat mau pelantikan pada tanggal 31 Januari kemarin itu berubah menjadi 4. Itulah yang saya kurang menerima atas tindakan Bupati Toli-Toli, sehingga saya melakukan protes karena tidak sesuai dengan hasil rapat Baperjakat yang seharusnya 6 yang dilantik, tapi ternyata ada hanya 4 yang dilantik pejabat struktural di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Dan kenapa saya lakukan protes itu? Karena saya yang lebih tahu banyak persis tentang kinerja para ASN di Kabupaten Toli-Toli ini, karena saya lebih banyak tinggal di daerah ketimbang Bupati Toli-Toli. Justru ini harus mereka konfirmasi kepada saya atas pelantikan-pelantikan pejabat yang ada di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Karena hal tersebut, Bupati ini terkadang hanya 2 hari di Toli-Toli atau 1 minggu berangkat lagi keluar daerah. Saya entah di mana tujuannya. Pak Saleh, silakan langsung dengan tanggapan Anda. ya. Jadi memang itu bukan 4 orang, Pak. Kita hanya lantik sebenarnya 2 orang. Karena 2 orang ini kan menduduki jabatan orang lain, maka yang 2 ini kan bergeser sehingga jadi 4. Ya terus terang saja yang bikin marah wakil bupati itu adalah permintaannya kepada Baperjakat itu agar kepala dinas transmigrasi itu untuk diganti. Ini yang menjadi persoalan marahnya. Jadi yang lain itu bohong itu. Dia marah ke Mengenai situ. Anda lebih Saya banyak sudah tinggal menyampaikan ke ataupun Baperjakat. ya, Pak Ya, Saleh, mengenai enggak, Anda saya lebih ini kan kemudian Wakil mengurus. Bupati lebih banyak tinggal di Toli-Toli dibandingkan Anda, tanggapannya seperti apa? Iya, bukan soal saya ini juga berangkat kan ada SPPD, saya mengurus segala macam. Kita ini kan cari uang untuk daerah itu. Bagaimana caranya agar daerah itu bisa maju? Iya kan, bupati kita sudah sepakat. Harusnya wakil bupati itu dia tahu tugas dan kewenangannya. Jangan dia mau seenaknya saja kan. Bupati tidak ada, kan ada dia tuh. Nah, Artinya Pak sekarang Saleh memang selama ini tidak ada bupati komunikasi ini, yang baik dengan Wakil Bupati, memang ada disharmoni seperti itu? loh, saya biar di mana kan kita ini telepon kan bisa di WhatsApp, bisa live, bisa langsung. Semua kita instruksikan apa berita apa. Iya kan? Kita ini kan cari uang. Toli-toli tapi adik kita berapa? Nah, yang bikin marah kepala wakil ini adalah ini kepala dinas transmigrasi, saya tidak ganti. Saya sudah katakan sama Baperjakat, telepon ke bupati, wakil bupati. Nanti habis ini pelantikan baru kita lantik. Tapi wakil bupati sudah iya. Menurut Anu dia bilang, oh iya sudah oke Pak. Kenapa tiba-tiba pelantikan
Setelah Oke. saya sudah pelantikan, dia datang dari Palu. Dia ini Baik. bupati, wakil bupati juga suka Baik, berangkat, Pak. Pak Saleh Bantilan, Iya kan? Bupati Toli-Toli, Jangan terima dia kasih telah mau bergabung. sembunyi tangan loh. Baik, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Talk. Pak Aceh, ini kalau misalnya kita lihat gambaran yang tidak baik dipertontonkan di hadapan publik, di mana disharmoni ternyata kemudian diperlihatkan kepada masyarakat bahwa hubungan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah ada komunikasi yang buruk di antara keduanya. Ini konflik yang memang sering terjadi antara kepala daerah dan wakilnya di Indonesia. Ya, tentu pertama yang ingin saya sampaikan, kita prihatin ya. Sungguh kejadian seperti begini kan memalukan. Seharusnya kepala daerah dan wakil kepala daerah di depan publik menunjukkan harmoni. Ini tapi bukan sebuah peristiwa yang pertama kali terjadi. Di Ya, daerah-daerah lain juga terjadi tentu. seperti Tapi itu. kan kita melihat secara terbuka drama seperti ya pertentangan yang menurut saya tidak perlu dilakukan secara terbuka seperti begitu. Itu dilakukan dalam konteks ini. Maka ini menurut saya sama sekali tidak menunjukkan keteladanan sebagai seorang pemimpin begitu ya. Oke, apakah ini kemudian ada kaitannya dengan awal proses politik pada saat pengusungan ataupun komunikasi politik di antara keduanya? Kita akan membahas mengenai hal ini, Pak Aceh. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.